Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar surat Ali Imran ayat 86 ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله, kaifa yuwaffiqullahu, bagaimana Allah akan memberikan taufik, hidayah lil iman bihi, agar orang itu beriman kepada Allah wa bi rasulihi, dan beriman kepada Rasulullah. Qauman, siapa? Kaum jahadu, golongan kaum yang mereka mengingkari nubuwat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da imanihim bihi, sesudah mereka beriman kepada beliau. Bagaimana mungkin Allah memberi hidayah, taufik ya, untuk beriman kepadanya dan Rasulnya, satu kaum yang ingkar kepada kenabian Muhammad sesudah mereka mengimani Muhammad itu sebagai nabi. Wasyahidu, dan sesudah mereka bersaksi anna Muhammadan SAW haq, bahwa Muhammad SAW itu adalah benar-benar Rasul, wa ma ja'a bihi wal haq, dan apa yang beliau bawa itu benar-benar kebenaran. Wa ja'ahumul hujaju, juga telah datang kepada mereka al-hujjatu min indillah, bukti-bukti dari Allah, wa dalail, serta dalil-dalil bi sihhati dzalik, akan kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tadinya sudah beriman kepada Nabi SAW, kemudian ingkar. Ya, dia sudah mempersaksikan bahwa Muhammad benar, apa yang dibawa juga benar. Dia menyaksikan bukti-bukti dan dalil-dalil, keterangan-keterangan kebenaran kerasulan Muhammad SAW, tapi dia kemudian ingkar. Ya, ini sulit untuk mendapatkan apa? Hidayah, mendapatkan taufik. Wallahu la yuwaffiqu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah lil haqqi was shawab, kepada kebenaran, al-jama'at al-zalamah, ya, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim Allah tidak akan memberikan taufik kepada kebenaran. Wa humul ladzina 'adalu 'anil haqq, siapa mereka orang-orang yang zalim itu? Alladzina 'adalu 'anil haqq, mereka-mereka yang meninggalkan kebenaran, ilal batil, memilih kebatilan. Mereka-mereka yang meninggalkan kebenaran dan memilih kekeliruan, kebatilan, kufuran, fakhtaru al-kufra 'alal iman. Mereka lebih memilih kekafiran di atas keimanan. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang lebih memilih kekafiran daripada keimanan, memilih meninggalkan kebenaran daripada meninggalkan kebatilan. Subhanallah. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Ulaika dzalimun, mereka orang-orang zalim tadi, yang lebih memilih kekufuran daripada iman, lebih memilih kebatilan daripada kebenaran.
Jazaohum, balasan buat mereka, anna alaihim, mereka akan menerima laknatullah. Mereka akan ditimpa laknat dari Allah wal malaikati, dari seluruh malaikat, wan nas ajma'in, dan laknat dari seluruh manusia. Faumatrudun min rahmatillah, mereka terusir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makithin finnar, mereka akan tinggal di dalam neraka. La yurfa'u anhumul azabu, siksaan tidak akan diangkat dari mereka, qalilan, walaupun sejenak. Liyastarihu, memberi kesempatan mereka untuk istirahat, tidak. Siksaan di dalam neraka tidak akan diangkat walaupun sebentar supaya mereka istirahat, tidak akan. Wala yu'akharu anhum, tidak pula siksaan di neraka itu ditunda. Lima'dziratin ya'tadiruna biha, karena mereka punya alasan. Tidak, alasan tidak akan diterima. Alasan apapun tidak akan diterima dari orang yang lebih memilih kekafiran daripada iman. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat yang 89. Illa, kecuali alladzina raja'u, kecuali orang-orang yang kembali ila rabbihim, kepada Allah, bitaubatin nasuh, dengan taubat yang jujur. Min ba'di kufrihim, sesudah sebelumnya ia kafir, wa dzulmihim, dan zalim. Kecuali mereka-mereka yang kembali kepada Allah, bertaubat dengan jujur setelah sebelumnya ia kafir dan zalim. Wa aslahu, bukan hanya bertaubat tapi juga memperbaiki ma'afsaduhu, apa yang telah dia rusak. Bitaubatihim, dengan ia bertaubat dari kerusakan-kerusakan itu. Fa innallaha yaqbaluha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Fa huwa ghafurun, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lidzunubi ibadi, atas dosa-dosa hambanya. Rahimun bihim, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang terhadap mereka. Bertaubat ya dengan jujur dan memperbaiki apa yang telah dirusaknya, ya Allah SWT akan menerima taubatnya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma isdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma isdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhallun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ba'da imanihim, sesudah ia beriman. Wastamarru 'alal kufri, kemudian ia bertahan di atas kekafirannya, ilal mamat, sampai mati. Lan tuqbala taubatuhum, lan tuqbala, niscaya tidak akan diterima, lahum taubatun, taubat dari mereka, indah huzuril maut, ketika menghadapi sakaratul maut. Orang-orang yang kafir dan bertahan di atas kekafirannya sampai datang kematiannya, ketika sakaratul maut dia bertaubat, tidak diterima taubatnya. Subhanallah. Tapi jarang orang yang ya setiap hari, setiap waktu sepanjang hidupnya ya berisikan kekufuran, kemudian ketika sakaratul maut taubat, itu jarang. Ya, itu jarang, itu ada, itu jarang. Ya, 1/10000000.
Tapi seandainya ada gitu loh, seandainya ada ya yang setiap harinya itu hidupnya dipenuhi, diisi dengan kekafiran, pas sakaratul maut tobat enggak diterima. Ulaika, mereka itu hum adalah alladzina, orang-orang yang dhallus sabila, orang-orang yang jalan hidupnya tersesat. Wa akhta'u manhajahu, orang-orang yang keliru dalam memilih jalan hidup. Manhajnya keliru. Ya. Manhajnya keliru dia. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Subhanallah. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Innalladzina kafaru, innalladzina jahadu, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa matu, dan mereka mati wahum kuffar, alal kufri billahi wa rasulih, di atas kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad dan mati di atas kekafiran. Fala yuqbala min ahadihim, niscaya tidak akan diterima dari seorang pun mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, mil'ul ardi dhahaban, mil'ul ardi dhahaban, emas walaupun sepenuh bumi, liyaftadiya bihi nafsah, untuk dia menebus dirinya. Yaftadi apa? Menebus, untuk dia menebus dirinya min azabillahi, dari azab Allah. Walau iftada bihi nafsahu fi'lan, meskipun dia benar-benar, tadi kan seandainya, meskipun dia benar-benar menebus dirinya. Seandainya orang yang mati di atas kekafiran itu menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi sekalipun, nggak akan diterima. Itu seandainya, ya. Dan meskipun benar-benar dia menebus dirinya, nggak akan diterima. Nah, ini bahayanya tidak beragama Islam. Ya, bahayanya tidak beragama Islam, mati di atas kekafiran. Padahal orang yang mati itu tidak punya apa-apa, gimana dia mau menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi? Padahal yang namanya orang mati itu tidak punya apa-apa. Bagaimana dia mau menebus? Seluruh harta yang dia kumpulkan ketika hidup di dunia dia bawa ke liang kubur untuk menebusnya? Enggak, ya. Badan itu kan kali kubur, ya kan. Ulaika lahum adzabun mujib, mereka itu akan mendapatkan azab yang mujib, azab yang menyakitkan. Wa ma lahum min ahadin, dan mereka tidak akan mendapati seorang pun yungkidhuhum, menyelamatkan mereka min azabillah, dari azab Allah. Ya, ini serangkaian ayat-ayat perdebatan antara Nabi SAW dengan pendeta Nejron. Ya, panjang sekali, ya. Mulai dari ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ya. Wallahul musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan
ayat yang ke-92 di pertemuan yang lalu. Sallallahu alaihi wasallam.